Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Kita semua tahu, iblis adalah makhluk Allah yang terlaknat. Pada mulanya, iblis merupakan salah satu hamba Allah yang taat kepada Allah. Tapi berkat kesombongannya yang tidak patuh kepada Allah dan tidak memberikan hormat kepada Nabi Adam sebagai ciptaan Allah, iblis dikeluarkan dari surga. Dan kemudian iblis berjanji untuk menyesatkan seluruh umat manusia anak turunnya Nabi Adam sampai kiamat. Lantas inilah kisah kematian iblis di hari kiamat nanti. Pada saat hari kiamat sudah tiba, maka matilah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut dengan berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan. Maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat. Maka timpakanlah kematian kepadanya. Dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang yang dari pertama sampai yang terakhir dari manusia jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Zabaniyah beserta sidak malaikat sebuah rantai dari neraka Ladho. Kemudian turunlah malaikat maut dan malaikat-malaikat lainnya yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk datang kepada iblis. Saat malaikat maut tiba di hadapan iblis, maka menjeritlah iblis karena saking takutnya melihat rupa malaikat maut yang datang dengan penuh murka. Bahkan apabila ada makhluk yang mendengar jeritan iblis itu, maka pingsanlah orang itu seketika karena jeritan iblis. Kemudian malaikat maut berkata, "Hei iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah engkau habiskan dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Kemudian iblis mencoba kabur dengan mencari tempat sembunyi. Namun sungguh tidak ada tempat sembunyi baginya. Kemudian iblis bertanya kepada malaikat maut, "Minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan kepada aku?" Malaikat maut menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Ladho. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, tapi berlipat-lipat ganda." Mendengar hal itu, iblis pun menjerit dengan jeritan yang sekuat-kuatnya. Kemudian ia berlari ke arah timur dan barat, namun kemanapun ia pergi, malaikat maut selalu ada di sana. Kemudian tibalah ia di tempat pertama kali ia diturunkan. Di sana malaikat Zabaniyah sudah menghadangnya dengan rantai-rantai dari neraka. Bumi bagaikan bola api karena dikerumuni malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka, sehingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih. Pada saat itu dipanggillah Adam dan Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Iblis diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya hingga akhir zaman nanti. Dan kini sudah banyak sekali manusia yang sudah disesatkan oleh iblis laknatullah. Hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, iblis akan menemui ajalnya nanti di tangan malaikat maut Israel. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang Islam, kita tentunya mengetahui kisah tentang Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa di surga yang kemudian dikeluarkan dari surga karena pengaruh, karena godaan, karena hasutan iblis. Iblis, setan dan sebangsanya selalu bersinggungan dengan manusia. Ia tidak pernah lepas dari manusia. Karena bagaimanapun iblis adalah makhluk Allah yang tugasnya selalu menyesatkan manusia. Karena selalu menyesatkan manusia, kelak iblis akan disiksa, kelak iblis akan menemui ajal dengan sakit, dengan siksaan yang luar biasa dahsyatnya. Apakah pernah terpikir di benak teman-teman, jika iblis tidak menyesatkan manusia, tidak menggoda Ibu Hawa, tidak menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, buah yang terlarang di dalam surga, mungkinkah Nabi Adam sampai seterusnya masih di dalam surga? Mungkinkah seluruh umat manusia akan menjadi penghuni surga? Apakah ada bayangan seperti itu di benak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar.
Demikianlah teman-teman kisah tentang kematian iblis di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka atas konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.